Selamat pagi, kita ketemu lagi bersama saya di Anak Medan Bersuara. Baik, selamat pagi buat teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pasti semua menunggu channelnya Anak Medan Bersuara. Ya pasti dong, kali ini kita mau bahas tentang statement dari Bapak Presiden kita. Siapa lagi kalau tidak Pak Prabowo. Tapi sebelum kita bahas, kita masuk dulu ke videonya. Sebentar ya. Politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Itu adalah statement dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo. Dan ini ada video selanjutnya agar kita rangkum ya. Seperti apa kata seorang, mungkin katakanlah pasti Anda kenal. Tapi ayo kita dengar dulu. Pak Joko Widodo menurut saya ketika beliau sudah purna bakti, selesai. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden gitu ya yang menerus membayang-bayangi. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya menurut saya sudah ini eranya Pak Prabowo. Anda tidak lihat ada bayang-bayang Jokowi di balik Prabowo? Pak Prabowo itu bukan anak kecil loh. Kenapa harus dibayang-bayangi? Setelah melihat video tadi ya, ada beberapa hal yang harus kita cermati dan menjadi pembahasan di channel Anak Medan Bersuara. Yang pertama, kita harus menghormati. Yang kedua, belajar dari. Dan yang ketiga, setelah tidak ada jabatan, janganlah diubuk-ubuk. Baik, yang pertama tadi kita harus menghormati. Bapak Presiden Prabowo lapor. Semua mantan presiden dan wakil presiden, bahkan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, ya, bahkan pahlawan tanpa jasa, bahkan ibu guru, kita hormati. Di balik kita menghormati seseorang, ada yang harus bisa kita tuntaskan, Pak. Ya, artinya penegakan hukum dan keadilan yang sampai saat ini belum selesai. Atau Bapak lupa? Apa yang dilakukan pada saat penguasa menjabat 2 periode? Dengan unggulan-unggulan programnya. Semua dilakukan. Bahkan hutan sebagian menjadi korban untuk bisa menjadi lahan pertanian. Atau kita kenal dengan program agraria food estate. PIK 1, PIK 2 adalah program strategis nasional. Bahkan IKN. Menurut Bapak gimana? Apa itu sudah berjalan dengan baik? Atau menjadi pertanyaan? Atau mungkin teman-teman, sahabat-sahabat bisa lihat, cek di channel saya. Artinya, semua apa yang dikatakan Bapak itu benar. Dan Bapak belajar politik dari seorang mantan presiden yang ke-7. Sah-sah aja. Bahkan Bapak menyatakan apabila sudah tidak ada jabatan, jangan diubuk-ubuk. Ya, memang sudah menjadi hukum alam. Kalau yang benar kita lakukan, Pak, enggak bakal diubuk-ubuk, tapi bakal dikenang sampai selama-lamanya. Ingat, Insinyur Soekarno adalah Bapak proklamator. Sampai saat ini dikenang. Bapak wakil presidennya atau Bung Hatta, Bapak Soeharto dikenang, Pak. Ya, Bapak Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid dikenang walaupun mereka sudah tiada. Jadi jangan Bapak bilang kita tidak hormati. Dia hormati, tapi hukum dan pengadilan atau katakanlah Pak, penegakan hukum dan keadilan harus dijalankan. Walaupun itu seorang mantan presiden atau siapapun. Seperti kata Bapak,
kita harus berani. Tapi sampai ada tanda koma, nggak mungkin. Kita harus berani menegakkan kebenaran demi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Saya kutip perkataan Bapak. Ya, jadi artinya Pak, jangan dilupakan perihal tentang pagar makan laut atau pagar makan tanaman. Jangan ya Pak, kita harus tegakkan kebenaran, tegakkan hukum. Dan Bapak selalu menyatakan setiap statement Bapak, jangan lukai hati rakyat. Nah, kalau memang seperti statement Bapak itu, bolehlah, karena Bapak pasti ada sesuatu yang Bapak ingat ketika perlakuan Bapak Jokowi kepada Bapak. Pada saat Bapak atau pada waktu Bapak Presiden Jokowi, Bapak diangkat menjadi Menhan, suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Jadi artinya Bapak, kita bisa menghormati seseorang kalau seseorang itu melakukan hal-hal kebenaran. Artinya semua yang dilakukan apabila melukai hati rakyat bakal diubuk-ubuk. Nggak usah diubuk-ubuk Pak, adili seperti tagar adili Jokowi. Oke, sampai di sini dulu sahabat-sahabatku, semoga paham dan jangan gagal paham, karena orang yang gagal paham sering menjadi gagal bernapas. Oke, selamat pagi dan semoga konten saya ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, jangan lupa di share ya, di komen dan subscribe. Thank you.